Warta Lisan Minggu Epifani 1 tanggal 27 Desember 2020. 1. Kebaktian sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 27 Desember 2020 pukul 9 pagi. Dilayani Ibu Meli dan Rafa secara online. Ibadah remaja mengikuti kebaktian online pukul 7 pagi. 2. Setelah melalui proses percakapan gerejawi dan dinyatakan layak, majelis akan mengadakan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi atas diri Saudara Sunardi Husor Tunauli Siregar, anggota, dengan Saudari Trisni Ros Simamora, anggota. Pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 10 pagi di GKI Pemalang. Kami akan mewartakan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi tersebut selama 3 hari minggu berturut-turut, terhitung mulai 20 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Hari ini merupakan pewartaan kedua. Apabila tidak ada surat keberatan sah yang masuk, kami akan melaksanakan peneguhan tersebut. Mohon dukungan doa Anda. Ketiga, perjamuan kudus pertama tahun 2021 diadakan dalam kebaktian Minggu 10 Januari 2021 pukul 7 pagi secara live streaming. Dilayani Pendeta Nugrahening Widi MSI. Seluruh jemaat diharapkan mengikuti PK pada pukul 7 sampai 8 pagi karena setelah itu tidak bisa mengikutinya lagi. Majelis jemaat akan membagikan anggur dan roti pada tanggal 8 Januari 2021. Keempat, baptis anak akan dilayankan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 7 pagi di gereja secara onsite terbatas dan akan ditayangkan secara live streaming. 5. Perenungan malam tahun baru Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 secara online dilayani oleh Pendeta David Nugrahening Widi MSI. Link akan di-share melalui WA informasi GKI Pemalang. 6. Kebaktian awal tahun baru Jumat 1 Januari 2021 pukul 7 pagi secara online dilayani oleh Pendeta David Nugrahening Widi. Link akan di-share melalui WA informasi GKI Pemalang. 7. Ibadah Minggu Epifani 1 pagi ini dilayani oleh Pendeta David Nugrahening Widi. Terima kasih atas pelayanan saudara. Demikian warta lisan pagi hari ini. Warta selengkapnya dapat Anda perhatikan dalam warta tertulis hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Selamat beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jemaat diundang untuk berdiri.
pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria Tuhanku Yesus. Saudaraku, seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan di dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula di dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari saudaraku, kita mengakui segala dosa kita secara pribadi.
inilah seru pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Maka terimalah berita anugerah sebagaimana firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat berita keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni seperti yang dicatat di dalam Sakaria 8 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau mencurai setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengan demikian firman-Mu akan menjadi rema yang akan senantiasa mendasari hidup dan kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, Engkau juga yang akan menopang hamba-Mu dengan kekuatan, dengan hikmat, juga dengan kesehatan. Dengan demikian hamba-Mu dapat menguraikan sabda-Mu dengan seturut kehendak Tuhan, dan firman yang diuraikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berfirman-Lah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saudaraku, saya masih ingat dulu pada saat ayah saya bepergian keluar kota, saya pasti menunggu kepulangan beliau dengan penuh sukacita. Ya, betapa tidak bersukacita, karena setiap ayah saya bepergian keluar kota, beliau pasti membawa oleh-oleh buat kami, khususnya buat saya, karena saya sangat disayang oleh ayah saya. Ya, ayah saya tahu persis makanan apa yang menjadi kesukaan saya. Sehingga begitu saya tahu bahwa ayah saya akan pulang, saya sudah bersiap diri menyambutnya. Bahkan sering saya tidak sabar menunggunya, ya, saking begitu besar sukacita saya. Saudaraku, begitulah kira-kira gambaran seorang yang menunggu dalam kesukacitaan. Hati berdebar-debar, rasanya tidak sabar ingin segera menyambutnya. Nah, saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Dan seminggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Namun mungkin sebagian besar dari kita begitu gamang untuk menyambut tahun yang baru tersebut, karena hampir di sepanjang tahun 2020 kita semua hidup di dalam kesusahan akibat pandemi COVID-19. Semua sendi-sendi kehidupan telah diluluh lantakan oleh pandemi ini.
Sehingga apakah masih ada kekuatan untuk menapaki kehidupan di tahun yang baru, tahun yang tentu masih menjadi misteri bagi kita? Saudaraku, tidakkah saudara ingat berita Natal 2 hari yang lalu, di mana kita sudah menerima berita sukacita bahwasanya Sang Firman telah menjadi manusia. Itu artinya kita memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia bukanlah Allah yang jauh, yang ada di awang-awang sana, melainkan Dia sudah hadir bersama-sama dengan kita, bahkan berinkarnasi menjadi sama seperti kita, manusia. Dengan demikian, Allah tahu betul apa yang menjadi pergumulan hidup kita sebagai manusia. Dan kalau Allah tahu betul apa yang menjadi pergumulan kita, apakah Dia tega membiarkan kita jatuh terpuruk? Tentu saja tidak, bukan? Allah benar-benar telah hadir bagi kita. Bahkan tidak saja hadir, tetapi hidup bersama-sama dengan kita sebagai manusia. Dia benar-benar hadir menjadi penebus dan juru selamat kita. Nah, jika realitanya seperti itu, mestinya kita dengan penuh sukacita menyambut Dia, Sang Penebus kita. Namun, bagaimana kenyataannya, saudaraku? Apakah selama ini kita sudah bersukaria di dalam menyambut Sang Penebus, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang hidup dan kehidupan kita? Bagaimana, saudara? Lawong mau memasuki kehidupan di tahun yang baru saja, kita masih gamang, ya, kita masih ragu-ragu. Apakah kita bisa menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun yang masih penuh dengan misteri? Lawong menjalani kehidupan di tahun 2020 ini saja, ya, kita ngos-ngosan, ya, alias tersengal-sengal akibat beratnya beban pergumulan kita. Jika itu yang menjadi sikap kita, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan kita? Ya, selama ini sudahkah kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Jangan-jangan hubungan kita hanyalah hubungan yang formalitas, ya, dan hubungan yang basa-basi. Ya, memper, saudara. Ya, kalau kita masih gamang di dalam menyambut Dia di dalam keseluruhan hidup kita. Untuk itu mari kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita sambil kita berkaca kepada tokoh kita pada hari ini, yaitu Simeon dan Hana. Saudaraku, kira-kira siapa Simeon dan Hana? Tentang Simeon dicatat di dalam bacaan kita Lukas 2 ayat 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Kemudian Hana. Hana adalah seorang janda tua berusia 84 tahun. Dikatakan di dalam bacaan kita ayat 37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, saudara, dari catatan Alkitab tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua tokoh kita ini, yaitu Simeon dan Hana, adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Terbukti mereka senantiasa hidup, ya, di dalam kebenaran. Roh Kudus ada di atasnya, suka beribadah, suka berpuasa, dan juga suka berdoa. Alhasil
dari hubungan mereka yang intim dengan Allah, mereka senantiasa bersukacita di dalam menantikan kedatangan Sang Penebus. Bahkan dari catatan Alkitab kita, mereka sama sekali tidak mengeluh di dalam masa-masa penantian mereka. Padahal mereka tidak menunggu sehari dua hari atau seminggu dua minggu. Mereka menantikan kedatangan Sang Penebus berpuluh-puluh tahun, dan tetap mereka menanti dengan setia tanpa keluh dan kesah. Bahkan mereka menanti dengan penuh sukacita. Alhasil penantian mereka tidak sia-sia, karena pada akhirnya Simeon dan Hana betul-betul diberi kesempatan untuk menyambut, bahkan melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehadiran Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memiliki sikap seperti Simeon dan Hana yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Dengan demikian, maka kita akan senantiasa bersukacita di dalam menyambut Sang Penebus di dalam keseluruhan hidup kita. Percayalah saudaraku, jika kita senantiasa bersukacita di dalam menyambut Sang Penebus di dalam keseluruhan hidup kita, kita pasti akan tidak gamang di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika kita menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri, kita akan tetap mantap dan tidak sedikit pun gamang untuk melangkah. Itu semua karena kita percaya Sang Penebus sudah hadir di dalam keseluruhan hidup kita. Dia pasti akan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kita. Ya, saat ini memang terkadang kita masih bertanya-tanya, jika Sang Penebus sudah hadir, mengapa kehidupanku masih susah? Berdoa tidak pernah berhenti, puasa juga sudah rutin dilakukan, hidup di dalam kebenaran rasa-rasanya juga sudah dilaksanakan. Tetapi mengapa kok rasanya hidupku dari hari ke hari malah makin susah? Jikalau kenyataannya seperti ini, apakah masih mungkin bisa tetap bersukacita di dalam menyambut Sang Penebus? Saudaraku, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kelegaan. Hanya saja waktu kita dan juga waktu Tuhan berbeda. Tuhan tahu persis kapan waktunya yang tepat untuk bertindak. Oleh sebab itu, tetap percaya dan tetap bersukacita di dalam menyambut Sang Penebus. Percayalah, semuanya pasti akan indah pada waktunya, seperti saat Simeon dan Hana menyaksikan bagaimana Sang Penebus hadir. Untuk itu, mari tetap bersikap seperti Simeon dan Hana yang tidak pernah berkeluh kesah, tetapi tetap setia dan sabar menunggu kehadiran Sang Penebus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bersyukur ya Tuhan untuk firman yang terus menguatkan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 yang penuh kesusahan akibat pandemi COVID-19. Kami akan menapaki tahun yang baru, tahun 2021, di mana kami masih belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun Tuhan, kami mau tetap seperti Simeon dan Hana yang senantiasa memiliki sikap bersukacita di dalam menyambut Sang Penebus di dalam keseluruhan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mulai saat ini terus mendekatkan diri kepadamu. Kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami terus berdoa untuk orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Hadiawati, Ibu Ginwa, Ibu Tan Cuisi, dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini memasuki usia lanjut. Tuhan tolong mereka. Kami mohon Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran, Kau berikan hikmat, sehingga walaupun fisik mereka lemah, tetapi iman mereka boleh tetap kuat. Kami juga memohon Tuhan, berkat-Mu untuk Bapak Pratikno di dalam masa pemulihannya. Kami mohon Tuhan yang akan memulihkan beliau. Tuhan, saat ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesembuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan juga yang akan menolong mereka, menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami. Kami bersukacita bersama Bapak David Yanin dan juga Saudara Christian Nugroho yang pada minggu-minggu ini berulang tahun Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan. Saat ini kami bersama-sama memanjatkan doa bagi Bapak David Yanin dan Saudara Christian. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan juga berkat melimpah. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk gereja-Mu, khususnya gereja-Mu GKI Pemalang ini. Biarlah dalam keadaan apapun juga Tuhan terus pelihara, Tuhan cukupkan, dan biarlah melalui berkat-berkat dari Tuhan, kami pun boleh menyalurkan berkat-berkat dari Tuhan ini bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah terang sinar kasih Tuhan boleh terpancar dari kehidupan anak-anak-Mu di GKI Pemalang ini. Tuhan, pada akhirnya kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami percaya Engkau memberkati para pemimpin kami. Biarlah mereka boleh memimpin negara dan bangsa kami ini dengan taat dan kasih kepada Tuhan. Bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, erupsi Gunung Semeru, banjir, dan yang lainnya Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Dan semuanya Tuhan, kami mau memasrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 292 bait 1 dan 2, tabuh gendang. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami, hari lepas sehari hingga sampai pada pagi hari ini. Kami boleh ada hingga sampai saat ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan dengan sukacita, dengan sukarela di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati persembahan kami ini. Tuhan yang akan mengkuduskan dan menyucikan, supaya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Doa syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, saudara yang terkasih, ibadah kita pagi hari ini telah usai. Ialah apa yang sudah kita dapat, kita boleh terus terapkan di dalam kehidupan kita. Sukaria menyambut Sang Penebus di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat menikmati libur. Tuhan Yesus memberkati.